Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat video kurikulum vitae atau CV atau resume personal menggunakan aplikasi PowerPoint. Baik, kita langsung akan tunjukkan dulu video yang sudah jadi yang saya buat menggunakan PowerPoint ini. Kita simak video berikut. Itu adalah video yang kita buat menggunakan PowerPoint. Saya sudah menyediakan satu file template CV PowerPoint yang nanti teman-teman bisa gunakan. Di tampilan layar ini adalah template PPT CV yang sudah saya buat. Saya membuat ada 11 slide pertama, kedua, ketiga, sampai dengan slide terakhir yaitu slide ke-11. CV ini berisikan informasi tentang profil singkat kita, ada di kolom tentang. Kemudian saya juga membuat terkait dengan profil pendidikan, pengalaman, ada organisasi, keahlian, kursus, dan kontak. Sebelum kita membuat CV, saya akan jelaskan terkait dengan tiap slide yang saya sajikan di PPT ini. Slide pertama ini berisi foto, nanti kita bisa masukkan foto di sini, nama kita dan keahlian kita apa. Selanjutnya di slide kedua, kita bisa mengisi terkait dengan profil, kelahiran kita tanggal berapa, kita warga negara mana, jenis kelamin kita apa, status dan tinggi berat badan. Serta saya sediakan kolom untuk mengisi profil singkat kita di awal sehingga perusahaan yang menjadi tempat tujuan kita melamar di awal melihat video ini mereka sudah mengetahui profil awal diri kita seperti apa. Kemudian di slide ketiga ini terkait dengan pendidikan. Jadi teman-teman saya sediakan di sini 2 jenjang pendidikan. Kalau teman-teman lulusan S1 berarti barangkali bisa diisi di sini profil SMA dan profil kampus S1-nya. Jika teman-teman S2, barangkali di sini bisa diisi dengan profil S1-nya dan profil S2-nya. Kemudian kita lanjut ke slide keempat. Slide keempat ini berisi terkait pengalaman.
Jadi di kotak yang atas ini teman-teman bisa isi tahun, kemudian di bawahnya teman bisa isi dengan pengalaman apa di tahun tersebut. Kemudian di slide yang kelima, saya juga masih melanjutkan terkait dengan pengalaman. Jadi teman-teman jika pengalamannya banyak bisa diisi di slide yang kelima. Jadi slide keempat dan kelima ini masih terkait dengan pengalaman. Lanjut ke slide yang keenam. Di slide keenam ini berisi terkait informasi organisasi. Jadi pengalaman kita di organisasi kita bisa cantumkan di slide ke-6 dan slide ke-7. Jika teman-teman memiliki pengalaman yang banyak, barangkali bisa juga dilanjutkan mengisi di kolom atau di slide yang ke-7. Selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-8 dan 9. Jadi slide ke-8 dan slide ke-9 ini berisi informasi terkait dengan keahlian kita. Slide ke-8 ini technical skill, kemudian di slide ke-9 ini soft skill. Lanjut kita ke slide ke-10. Slide ke-10 ini kita bisa isi terkait dengan kursus atau pelatihan apa saja yang pernah kita dapatkan atau pernah kita ikuti. Di sini teman-teman bisa mengisikan tahunnya, kemudian di bawahnya teman-teman bisa mengisikan informasi pernah ikut pelatihan apa atau kursus apa. Kemudian jika kursus tersebut ada nilainya, barangkali teman-teman bisa cantumkan juga. Kemudian di slide yang ke-11, slide yang terakhir, ini terkait dengan informasi kontak. Jadi jika perusahaan tersebut ingin menghubungi kita atau ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan kita bisa cantumkan alamat Facebook kita di sini dan seterusnya. Langsung kita akan melakukan praktik cara membuat video CV seperti yang tampil tadi. Kita masuk ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ini terkait dengan tentang ya. Jadi tentang kita. Sekilas terkait dengan pribadi kita. Di sini kita masukkan foto kita. Pastikan tentu pilih foto yang terbaik. Cara untuk mengganti foto ini dengan foto kita adalah klik foto ini. Kemudian klik kanan, change picture, this device, masuk ke folder di mana teman-teman menyimpan foto, kemudian klik foto yang dipilih, kemudian klik insert. Maka fotonya sudah tampil di slide yang pertama. Jika kita lihat foto ini di bagian rambutnya terpotong, jangan khawatir, teman-teman bisa mengeditnya dengan cara klik foto ini, klik picture format, klik crop, kemudian teman-teman bisa menggeser foto ini ke bawah sehingga bagian rambutnya berada di dalam lingkaran cerah ini ya. Jadi geser saja fotonya. Kita geser manual saja. Kita geser foto ini dengan cara klik kiri di fotonya. Tahan kemudian geser ke bawah. Kita paskan saja begitu. Jika teman-teman ingin memperbesar atau memperkecil fotonya, tinggal teman-teman klik shift di keyboard. Kemudian klik di pojok foto ini. Kemudian teman-teman tinggal menggesernya. Menyesuaikan. Oke, saya kira cukup. Tinggal klik crop lagi. Fotonya sudah jadi, kemudian kita masukkan nama kita di sini. Kemudian di bagian bawah masukkan profil singkat keahlian kita ini apa. Misalkan junior data analis. Kemudian jika slide 1 ini sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke slide yang kedua. Slide yang kedua ini masih terkait dengan informasi profil singkat diri kita. Ini masih lanjutan dari slide yang pertama. Di slide yang kedua ini kita bisa isikan tanggal lahir kita di sini. Misal 1 Januari 2020. Kemudian kita tulis di bawah warga negara ini, tulis Indonesia. Di bawah gender kita tulis laki-laki. Status
lajang, tinggi 180 cm, garis miring, berat badannya 80 kg. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman bisa isi dengan profil singkat. Jadi teman-teman pastikan isi kolom ini dengan profil yang sangat menonjolkan keahlian teman-teman, pengalaman teman-teman, karena ini adalah pintu awal untuk mengenalkan diri kita kepada perusahaan yang sedang kita lamar. Baik, kita percepat saja pengisian kolom ini, kemudian kolom yang ada di slide ketiga, keempat, kelima, dan sampai 11. Oke ya, saya isi terlebih dahulu. Ini saya percepat saja untuk menyingkat durasi video. Oke, semua slide sudah terisi dengan informasi. Saya balik ke slide yang pertama, pastikan tidak ada kesalahan ketik ya. Kemudian di slide yang kedua, jika teman-teman ada satu informasi penting, maka barangkali salah satu kolom ini dihapus saja, kemudian diganti dengan informasi yang teman-teman inginkan tersebut. Selanjutnya, di slide yang ketiga ini tentu teman-teman menyesuaikan dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Teman bisa mengubah warna background yang ada di belakang ini. Awalnya warna orange, kemudian teman-teman bisa ganti dengan warna lain dengan cara klik dulu di sini, klik, maka muncul kotak, garis kotak ini, kemudian teman-teman klik lagi di bagian yang teman-teman ingin ganti warna backgroundnya. Misalkan ilmu pengetahuan sosial ini teman ingin ganti dari warna orange menjadi warna merah. Warna orange-nya, klik shape format, klik shape fill, pilih warna merah. Di slide yang keempat pun sama, teman-teman bisa mengubah warna dari tiap shape ini. Silahkan saja. Kemudian di slide yang kelima, ini adalah lanjutan dari slide keempat, yaitu terkait dengan pengalaman. Saya buat 2 slide terkait dengan pengalaman agar bisa menampung banyak pengalaman yang teman-teman miliki. Jika teman-teman pengalamannya tidak banyak, delete saja satu-satu seperti ini. Klik yang ingin di-delete, kemudian klik delete di keyboard, kemudian klik delete di keyboard, juga garis ini, dan seterusnya. Itu silahkan saja, gitu ya. Kalau pengalaman teman-teman tidak banyak, maka silahkan dihapus. Kita masuk ke slide yang ke-6. Slide ke-6 ini terkait dengan pengalaman organisasi apa yang sudah pernah kita ikuti. Itu masuknya ke slide ke-6 dan slide ke-7. Kemudian di slide yang ke-8 dan 9 terkait dengan keahlian. Jadi di slide ke-8 ini terkait dengan technical skill, slide ke-9 terkait dengan soft skill. Kita balik ke slide ke-8. Jika teman-teman hanya memiliki 2 atau 3 technical skill, berarti teman-teman silahkan di-delete saja bagian bawahnya. Jadi misalkan hanya memiliki 5, maka 3 technical skill di bawahnya tinggal di-delete saja. Kemudian di slide yang ke-9, soft skill juga sama. Jika ada yang tidak dibutuhkan ya silahkan saja di-delete. Dan pastikan delete-nya di bagian bawah ya. Kemudian di slide ke-10 ini terkait dengan kursus yang sudah pernah diikuti. Jika ada 6 kursus yang pernah diikuti, nah hapus saja. Terserah teman-teman, misal di sini yang dihapus gitu ya. Atau yang di sini yang dihapus. Jadi bentuknya seperti ini ya, silahkan saja begitu ya, fleksibel ya. Kemudian lanjut ke slide ke-11. Hapus saja yang tidak penting atau tidak dimiliki begitu. Misalkan akun TikTok tidak dimiliki, maka silakan dihapus saja. Kemudian misalkan akun Twitter tidak dimiliki, maka silakan dihapus saja. Nah, setelah dihapus, kemudian teman-teman bisa geser yang bawahnya menjadi ke atas gitu ya. Jadi cara gesernya kita blok dulu semua, kita geser bersama-sama ke atas. Begitu. Ini caranya. Baik.
Proses selanjutnya adalah menyimpan file PowerPoint ini dalam bentuk video atau mengkonversikannya dalam bentuk video. Caranya adalah klik menu file, pilih export. Pada halaman ini teman-teman bisa menyesuaikan tergantung jenis atau tipe dari PPT-nya. Saya menggunakan PowerPoint 2010 sehingga teman-teman bisa mengikuti cara saya. Jika teman-teman PPT-nya berbeda tipenya, silahkan cek di Google cara mengkonversi PPT menjadi video sesuai dengan tipe PPT yang teman-teman miliki. Baik, saya lanjutkan. Kita klik export, kemudian pilih create a video, kemudian di sini kita dari 5 jadi 0, kita nolkan ya. Setelah 0 kemudian kita pilih create video, masuk ke folder di mana teman-teman ingin menyimpan video tersebut. Kita beri nama filenya, kemudian kita save as dalam bentuk MPEG 4 video, kemudian kita klik export. Proses export sedang berlangsung. Kita lihat di bawah sini ada tulisan exporting. Kemudian di sini ada pergerakan bar begitu. Tunggu sampai bar ini penuh atau 100%. Jika sudah 100% atau penuh, maka video teman-teman sudah tersimpan di folder yang tadi teman-teman pilih. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.